Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sahabat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah subscribe saya dan juga komen dan juga like-nya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Khilafiyah adalah perbedaan. Perbedaan dalam hal ibadah. Dalam hal praktek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini sangat banyak sekali khilafiyah. Banyak perbedaan yang sering kita jumpai di dalam hal kita melaksanakan sholat. Satu contoh sholat. Misalkan begini, dalam takbiratul ihram, menurut Imam Nawawi Banten atau menurut Imam Syafi'i, waktu kita takbiratul ihram, tangan menyentuh di sini. Allahu Akbar. Di sini. Dan adapun mazhab yang lain itu tentunya akan beda lagi. Makanya saya yang tahu atau yang sudah dikasih tahu oleh kiai saya, apabila dalam hal takbiratul ihram seperti Allahu Akbar, ya udah laksanakan saja. Dan adapun mereka, ada yang misalkan Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sudah biarkan saja. Yang penting kita melakukan ataupun melaksanakan apa yang kita tahu. Dan kita jangan menganggap bahwa yang dia lakukan itu salah dan kita merasa benar. Saya yakin khilafiyah atau perbedaan itu pasti ada. Ya tadi itu, dia bisa jadi yang takbirnya begini Allahu Akbar, dia punya anggapan bahwa dia sholatnya adalah sah. Dan saya yakin dia pun punya anggapan kepada kita yang takbirnya seperti ini, itu menurut dia kita salah. Dan sebaliknya. Itu khilafiyah. Dan bagi kita yang sudah tahu tentang hal ini, yang mempunyai ilmu misalkan, yang sudah tahu, ya biarkan saja. Jangan dipermasalahkan, jangan diperbesar-besar masalah ini, karena ini namanya khilafiyah. Tidak harus sama. Apalagi yang lainnya. Ini contoh kecil. Yang kedua, dalam hal niat, setahu saya, setelah saya membaca kitab Safinah, dan bahkan kitab yang lainnya pun insya Allah sama, yang mengatakan bahwa niat itu, kalau kita sholat, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Karena apa? Karena dalam kita melaksanakan sholat, itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama hati.
hati punya pekerjaan, yaitu niat. Yang kedua, lisan ataupun mulut juga punya pekerjaan. Dan anggota badan kita juga punya pekerjaan. Dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwa niat dalam hal ini tanda kutip yaitu sholat. Niat itu harus disamakan, harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Usolli fardul maghribi umpama Allahu akbar. Lisan kita mengucapkan Allahu akbar, hati kita mengucapkannya niat saya sholat fardhu maghrib. Berbeda arah. Mulut kita mengucapkan Allahu akbar, hati kita mengucapkannya niat saya sholat fardhu maghrib. Malahan ada ulama yaitu Imam Ghazali mengatakan jikalau dalam hal sholat itu tidak ada khusyuk, maka sholat kita tidak sah. Tetapi Imam Syafi'i, mazhab kita yang kita lakukan atau mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa minimal khusyuk itu ada di niat. Adapun ke sana, mudah-mudahan kita bisa khusyuk. Dan adapun kita tidak bisa khusyuk, maka sudah ada di niat khusyuknya. Makanya Imam Syafi'i, kalau kita pas Allahu Akbar, niatnya tidak berbarengan dengan kalimat Allahu Akbar, maka tidak sah. Karena tadi itu, niat saya sholat fardhu maghrib, ini dikatakan khusyuk. Sudah dikatakan khusyuk. Nah, kalau menempatkan kalimat niat saya sholat fardhu maghrib atau subuh atau yang lainnya di luar kalimat Allahu Akbar, maka tidak dikatakan sholat, alias sholatnya tidak sah. Jadi intinya adalah bahwa sudah kesepakatannya para ulama. Dan adapun ulama yang mengatakan, misalkan ini, aduh Pak, saya tidak mampu Pak, tidak bisa seperti ini. Anda jangan bilang Anda ini belum bisa atau tidak bisa. Tetapi terus berusaha untuk bisa. Dan kalau Anda menyerah, takutnya tadi itu, berarti kalau niat menurut ulama, kebanyakan ulama adalah harus disertai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan Anda ini misalkan mengikuti ulama yang tadi itu, yang mengatakan udah nggak apa-apa, karena kita kemampuannya belum bisa kayak gitu, maka udahlah laksanakan saja sholat. Mangga, silakan saja. Tetapi berusahalah, terus berusaha supaya kita bisa. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di session berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.